Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Prayoga Pujiono MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan dan teman-teman yang hadir pada perkuliahan siang hari ini. Izinkan kelompok kami mempresentasikan konsep using teknologi pendidikan dan penerapannya. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rifka Ismaziza dengan NIM 59 sebagai moderator dan pemateri 1, Mala Jasmina Devaiza NIM 65 sebagai pemateri 2, Alin Hanani NIM 53 sebagai pemateri 3, dan Agnia Ilmi Dinia sebagai pemateri 4. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Proses pembelajaran tidak lagi terbatas pada metode konvensional, melainkan semakin banyak memanfaatkan media, sumber belajar, dan perangkat digital. Konsep using dalam teknologi pendidikan merujuk pada pemanfaatan teknologi secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Penggunaan ini tidak hanya mencakup media fisik seperti komputer atau proyektor, tetapi juga strategi pedagogis, aplikasi digital, serta sistem manajemen pembelajaran yang mampu menciptakan suasana belajar aktif, interaktif, dan inklusif. Dengan penerapan yang tepat, teknologi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas, aksesibilitas, dan kualitas pembelajaran, sekaligus mempersiapkan peserta didik menghadapi tuntunan era digital. Di sini kami mengambil 4 rumusan materi, yaitu yang pertama using dalam teknologi pendidikan, cakupan using dalam teknologi pendidikan, penerapan atau prosedur penggunaan sumber belajar model user, terus ada juga penerapan using dalam teknologi pendidikan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri 1. Di sini aku akan menjelaskan tentang konsep using dalam teknologi pendidikan. Konsep using dalam teknologi pendidikan merujuk pada pemanfaatan atau penggunaan metode, media, sumber belajar, dan perangkat teknologi secara sistematis untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Using sendiri mencakup tindakan mengidentifikasi serta memakai bahan ajar dan alat teknologi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran agar tercipta suasana belajar yang efektif, aktif, konstruktif, dan kooperatif. Dalam teknologi pendidikan ini, penggunaan using meliputi proses memilih proses dan sumber daya yang tepat, memfasilitasi interaksi peserta didik dengan bahan belajar, memberikan bimbingan, serta melakukan evaluasi terhadap hasil pembelajaran. Proses ini tidak hanya mencakup teknologi fisik, tetapi juga teknologi lunak, termasuk metode dan strategi belajar yang dapat dipercaya. Pemanfaatan teknologi pendidikan juga mencakup berbagai media pembelajaran yang dapat membantu menyampaikan materi secara lebih menarik dan jelas, sehingga meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang cakupan using meliputi beberapa aspek berikut. Yang pertama ada pemanfaatan media dan sumber belajar digital. Guru menggunakan media pembelajaran digital seperti video, e-book, aplikasi interaktif, dan learning management system atau LMS. Yang kedua ada integrasi pedagogis dan teknologi, yaitu pemanfaatan teknologi harus terhubung dengan strategi pembelajaran, misalnya dengan blended learning atau flipped classroom, sehingga terjadi peningkatan kualitas proses belajar. Yang ketiga ada aksesibilitas pemerataan, yaitu cakupan using juga meliputi penyediaan akses bagi semua peserta didik termasuk dalam kondisi keterbatasan infrastruktur, jaringan, atau perangkat. Terus yang keempat ada kompetensi pendidik, yaitu guru dituntut untuk memiliki keterampilan pedagogik sekaligus literasi digital. Pelatihan intensif dibutuhkan agar guru tidak hanya bisa mengoperasikan teknologi, tetapi juga mampu mengintegrasikan dalam pembelajaran. Yang kelima ada manajemen implementasi, yaitu pemanfaatan teknologi tidak lepas dari pengelolaan kebijakan prosedur penggunaan serta etika pemakaian termasuk aspek keamanan data dan hak cipta. Yang terakhir, yang nomor 6 ada penilaian efektivitas pemanfaatan, yaitu evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana teknologi yang digunakan mampu meningkatkan
hasil belajar peserta didik. Monitoring ini menjadi dasar untuk melakukan inovasi lanjutan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi modul Assure. Modul Assure sendiri merupakan prosedur yang mengintegrasi langkah-langkah tersebut yang dimulai dari analisis karakteristik siswa hingga evaluasi hasil untuk mendukung penggunaan media dan sumber belajar secara efektif dalam pembelajaran. Ada juga prosedurnya, yaitu yang pertama, analisis learners, yaitu menganalisis karakteristik peserta didik. Yang kedua, state objectives, yaitu menetapkan tujuan atau standar pembelajaran yang jelas sebagai arah kegiatan belajar. Yang ketiga, ada select strategies, technology, media, and materials, yaitu memilih strategi, media, teknologi, dan materi yang tepat sesuai tujuan dan karakter siswa. Yang keempat, ada utilize media and materials, yaitu menggunakan dan menyiapkan media atau teknologi agar pembelajaran itu efektif saat proses sedang berlangsung. Yang kelima, ada require learning participation, yaitu melibatkan siswa aktif melalui diskusi, praktik, atau aktivitas yang menuntut berinteraksi. Yang keenam, evaluate dan revise, yaitu mengevaluasi hasil efektivitas pembelajaran lalu melakukan revisi untuk perbaikan ke depannya. Begitu saja, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan pusing penggunaan dalam teknologi pendidikan. Di sini saya menjelaskan pengertiannya, bagaimana kita memanfaatkan beragam perangkat dan platform digital untuk meningkatkan efisiensi belajar, untuk aksesibilitas dan kualitas pengajaran. Penerapan ini juga termasuk penggunaan aplikasi manajemen, terus ada pembelajaran platform daring, terus ada perangkat multimedia dan teknologi berbasis internet seperti IoT atau biasa disebut Internet of Things. Penerapan using dalam teknologi pendidikan ini bertujuan untuk membuat pelajaran lebih menarik, interaktif, serta mempersiapkan siswa dengan keterampilan digital untuk dunia kerja. Contoh dari penerapan using teknologi pendidikan ini seperti pembelajaran berbasis komputer, yaitu ada biasanya seperti guru itu menggunakan software simulasi drill atau praktik menggunakan aplikasi interaktif untuk melatih keterampilan siswa, misalnya program matematika interaktif atau simulasi laboratorium IPA. Yang kedua ada e-learning, biasanya itu siswa mengakses materi pembelajaran melalui platform daring, misalnya kayak Moodle, Google Classroom atau yang lainnya. Yang ketiga ada blended learning, yaitu kombinasi tatap muka dan online. Biasanya kan guru memberikan penjelasan di kelas lalu menugaskan siswa untuk mengerjakan kuis atau diskusi melalui aplikasi e-learning. Yang kelima ada perpustakaan digital. Biasanya itu siswa mencari sumber melalui bacaan e-book, jurnal online, atau repositori universitas atau sekolah yang biasanya itu diakses kapan saja tanpa harus dapat ke perpustakaan. Contohnya seperti pemanfaatan LCD, proyektor, smartbook, tablet, atau aplikasi presentasi seperti Kahoot, Quizzes. Itu juga bisa untuk menunjang kegiatan belajar mengajar agar lebih menarik dan efektif. Terima kasih. Berikutnya saya serahkan ke moderator.